Boleh nggak mukul istri dalam ajaran Islam? Sesuai tema lah dulu. Takut. Kok takut? Enggak, aku konfirmasi dulu nih. Sudah dijawab dari tadi. Ada tiga hal, ada tiga apa keadaan yang dibolehkan untuk memukul. Memukul apa namanya, berbohong. Udah lanjut ke tema aja, nanti kita lanjut ke situ. Aku konfirmasi dulu. Ini nampaknya. Saya naik pemirsa, dia malu pemirsa ngakuin yang kemarin. Coba aku akuin dulu. Enggak, tanya dulu. Boleh nggak di dalam ajaran Islam memukul istri? Suami memukul istri boleh nggak? Diperbolehkan. Udah. Tepuk tangan dulu. Diperbolehkan. Oke. Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas bersama Edis TV dan juga kawan-kawan yang menyampaikan argumen masing-masing, dan dari kedua belah pihak ini saling mempertahankan argumen atau iman. Nah, tentunya sangat seru dan sangat menarik untuk ditonton dan dipelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru atau pemahaman yang baru dalam memilih dan menentukan iman. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama sampai selesai. Boleh nggak mukul istri dalam ajaran Islam? Sesuai tema lah dulu. Takut. Kok takut? Enggak, aku konfirmasi dulu nih. Sudah dijawab dari tadi. Ada tiga hal, ada tiga apa keadaan yang dibolehkan untuk memukul. Memukul apa namanya, berbohong. Udah lanjut ke tema aja, nanti kita lanjut ke situ. Aku konfirmasi dulu. Ini nampaknya. Saya naik pemirsa, dia malu pemirsa ngakuin yang kemarin. Coba aku akuin dulu. Enggak, tanya dulu. Boleh nggak di dalam ajaran Islam memukul istri? Suami memukul istri boleh nggak? Diperbolehkan. Udah. Tepuk tangan dulu. Diperbolehkan. Oke. Dengar teman-teman ya. Dengar teman-teman. Di dalam ajaran Islam boleh memukul istri. Sedangkan dalam ajaran Kristen dikatakan. Kita langsung ke tema. Dengar dulu. Kasihilah istrimu. Dengar dulu biar kita konfirmasi yang kemarin. Jangan buru-buru Nggak ada yang kayak ini, kayak supir angkot aja dia ini. Ngejar setoran ini. Supir angkot slow, masih banyak waktu. Kopi aja dipakai biar malu. Dia malu. Biar ketahuan kayak santri dia malu. Pakai dong topinya. Udahlah cepet. Topinya dipakai dulu. Kalau saya naik pasti kayak gini kamu. Udah topinya ketahuan. Dipakai dulu. Lama-lama bentar lagi nih, nggak sampai 5 menit saya ditendang. Udah cepet aja. Berbeli-beli. Oke. Enggak, kemarin ada yang belum selesai. Bro. Emang kenapa dengan tema ini kalau saya bahas sebentar. Kemarin ada yang belum selesai. Belum selesai. Di setiap tema yang Anda keluarkan saya selalu naik. Sebentar dulu. Makanya tema ini kita bahas, ayo. Enggak, kemarin ada yang belum selesai. Masalah Anda memfitnah Al-Quran dengan mengatakan itu Anda kan memfitnah Al-Quran kemarin. Oke, Anda bilang bahwasanya ada ayat yang bilang suami suruh kasih istri. Di mana? Takut aja Anda lah. Tuh kan? Takut Anda, takut. Nggak berani mengklarifikasi. Coba tunjukkan ayat dalam Quran suami mengasihi istri. Di mana? Enggak, kenapa kalau saya naik Anda kemana-mana? Ya, ini kita sedang kita bandingin antara Yesus kita dan bandingkan. Muhammad. Baik. Di dalam ajaran Yesus. Nanti kalau saya jawab pertanyaan Anda, izinkan saya menerangkan. Jadi Anda itu jangan mengklaim ya. Oh, berarti gini, jangan kayak gitu. Karena saya butuh menerangkan biar Anda paham. Baik. Baik. Kita mulai ya. Yesus ajarannya Injil, Muhammad ajarannya Quran, betul? Oke. Di dalam ajaran Injil diperintahkan supaya suami mengasihi istri. Sedangkan di dalam ajaran Al-Quran, saya mau konfirmasi, ada nggak suami disuruh mengasihi istri? Perbandingan Yesus atau Muhammad itu kan sudah tadi. Ajarannya. Ajaran mau lari. Kok mau lari? Saya ulangi pelan-pelan. Di dalam Yesus ajarannya kan Injil, Muhammad ajarannya Quran. Sudah? Di dalam langsung aja. Panik dia. Sebentar, aku konfirmasi dulu. Di dalam ajaran dari awal sudah saya jawab. Ini gimana? Gimana pemirsa? Kita ganti atau gimana? Karena dia terus-menerus nggak mau mengikuti aturan ini. Ganti karena Anda takut.
Kapan Anda debat sama saya? Di mana takutnya? Enggak di-kick. Ayo, jangan di-kick loh. Iya, Jangan di-kick loh ya. Kita konfirmasi dulu. Oke. Di dalam ajaran Injil diperintahkan bahwa suami disuruh mengasihi istri. Sudah? Di dalam ajaran Quran, apakah ada bahwa suami itu disuruh ngasih istri? Di mana ayat berapa? Sebenarnya di dalam hadis banyak. Oh, di dalam Quran nggak ada? Di dalam Quran nggak ada? Dalam Quran nggak ada, teman-teman, katanya. Berarti betul kemarin fitnah ya? Diam. Nggak, sebentar. Di dalam Quran nggak ada. Diam dulu. Saya tanya dulu. Saya jelasin. Berarti dalam Quran nggak ada. Saya ngejelasin kan? Di dalam Quran nggak ada berarti? Anda nggak boleh kan saya jelasin? Boleh. Saya tanya dulu. Di dalam Quran berarti nggak ada. Diam. Oke, Anda diam. Di dalam Quran nggak ada berarti? Oke, saya jelasin. Saya diam. Saya tanya dulu. Iya, saya jelasin. Nggak ada berarti? Nggak ada berarti ya? Nggak ada dalam Quran ya? Nah kan berarti nggak ada kan katanya kan? Saya jelasin, Anda diam. Sebelum dijelaskan saya tanya dulu. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran seorang suami disuruh mengasihi istri? Oke, diam. Ada nggak? Oke, diam, saya jawab. Ada nggak? Ada dulu, dijawab dulu. Ada atau tidak ada? Nggak berani dia jawab kan, teman-teman kan? Gimana sih? Nggak, ada atau tidak? Oke, itu pertanyaan kan? Ya. Oke, saya jawabkan. Iya, dijawab dulu. Ada atau tidak? Kemudian dijelaskan. Sesudah Anda bertanya, giliran saya menjawab. Lah, pertanyaannya itu ada atau tidak? Kalau ada, kalau tidak ada. Baru dijelaskan. Ini enakmu. Lu, kok enak saya? Oke. Saya bilang bahwa ada. Saya jelasin. Oke. Saya jelasin ya. Tangan nggak ada, teman-teman. Tidak ada. Saya jelasin ya. Jelaskan, silakan. Saya jelasin. Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jangan hanya Al-Quran berpandu ke Al-Quran, jangan hanya berpandu ke Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini harus yang Anda pahami. Jadi Anda kalau jawaban saya kayak gini, jadi jangan Anda mengklaim, oh berarti pertanyaan saya itu sesuai dengan jawaban dia gitu. Apa yang Anda harapkan keluar dari mulut saya? Enggak bakalan Anda dapat dari mulut saya. Enggak bakalan. Oke, saya jelasin. Kita langsung ke tema. Yesus atau Muhammad? Fokus dulu. Tadi Anda bilang tidak ada. Banyak Ini tadi Anda bilang tidak. Di dalam hadis banyak. Nanti di dalam hadis. Oke, di dalam hadis, tapi dalam Quran nggak ada ya? Udah nggak ada ya, oke. Sebentar, stop dulu sebentar. Berarti hadis ingin melengkapi Al-Quran yang karena tidak ada dalam Quran. Lah itulah Anda mengklaim kan melengkapi. Oke, saya jelasin. Berarti kan itu logikanya. Di dalam Al-Quran, di dalam jelasin saya ya. Satu, Al-Quran bukan kitab request. Itu satu. Jadi sesuai yang kita mau, Al-Quran itu harus ada ininya, ada ininya, ada ini, ada. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan terjadi. Itu yang diterangin. Sedangkan hadis itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Hadis menjelaskan. Berarti Quran tidak jelas? Nah, itu perintah, makanya dengerin. Iya, berarti karena Quran nggak jelas baru dijelaskan hadis. Iya, oke. Udah, teman, berarti Quran nggak jelas bagi dia ya. Oke. Baik. Oke, aqimis sholat ini perintah. Oke, dirikanlah sholat perintah kan, tahu nggak bahasa Indonesia? Dirikanlah sholat berarti perintah. Oke. Sebagai penjelasan gimana cara melaksanakannya sholat. Oke, berarti kitab penjelas itu bukan Quran tapi hadis. Gimana saya mau ngejelasin potong-potong terus sih? Tadi katanya kitab penjelas bukan Quran tapi hadis yang menjelaskan. Berarti status kitab Quran sebagai penjelas sudah dicabut. Takut aja. Takut? Gimana sih? Saya dengerin. Kalau anda nggak takut, izinkan saya ngejelasin. Katanya kitab penjelas tuh hadis. Berarti status Quran sebagai kitab penjelas sudah dicabut oleh hadis. Kalau di room oten kayak gini, Muslim nggak bakalan diizinin ngejelasin. Silakan. Anda hanya mengklaim saja. Silakan. Saat Al-Quran memerintahkan aqimis sholat, dirikanlah sholat, Rasulullah menjelaskan dalam hadis, yasluna lakum fa'in asabu falakum fa'in uhti'u falakum alaihim. Itu penjelasan dalam Al-Quran. Atau sallu kama ra'aitumuni usolli, itu yang dijelasin dalam hadis tentang perintah Al-Quran, tentang perintah sholat di dalam Al-Quran. Jadi apa sesatnya? Sedangkan fungsi ijma atau tafsir itu pendapat-pendapat para ulama, setakutnya orang mengambil salah sangka atau salah tanggap dari penjelasan hadis tadi. Oke, sudah kita
Kembali sebentar, ke tema. Sebentar, saya konfirmasi dulu karena belum selesai nih. Saya lihat Anda mengarang-arang. Berarti gini. Coba ini pertanyaan jujur, sebentar bro. Ini lakum fa in asabu kan ngomong terus enggak ada remnya kan? Enggak ada remnya kan? Ngarang-ngarang, makanya saya jelasin. Sekarang gua mau nanya nih jujur ya. Ini pertanyaan jujur dari dalam hati gua nih. Dengerin bro ya. Dari tadi. Apakah seorang muslim itu akan tersesat kalau dia hanya berpegang kepada Quran saja? Gak bakalan tersesat. Berarti nggak boleh. Berarti hadis dibuang boleh? Enggak, itulah fungsi utusan. Fungsi hadis. Tadi katanya Quran aja nggak apa-apa. Sekarang harus pakai hadis gimana? Nah, gimana? Sekarang dengerin. Dengar. Quran butuh. Umat muslim sebentar. Umat muslim harus percaya hadis nggak? Percuma dijawab. Enggak, dijawab dulu. Anda kan bilang di Quran nggak ada, tapi adanya di hadis. Saya jawab, sebentar dulu. Anda kan bilang janji dulu. Bahwasanya saya jawab, Anda udah ngomong, teman-teman, kita tadi udah ngomong panjang lebar ya. Tapi dia masih kayak gini ya. Kalau debat ya kayak gini terus. Dengerin. Oke, Anda nanya terus, apakah boleh saya bertanya ke Anda? Coba boleh, kita selesaikan dulu ini. Sebentar, ini belum selesai. Oke. Berhubung saya tamu yang baik berhubung saya tamu yang baik, saya akan menuruti apa permintaan Anda. Tapi tolong, sebagai host Anda harus fair. Ngasih saya waktu untuk menjelaskan, jadi Anda jangan hanya mengklaim. Baik. Menurut penjelasan Anda tadi, suami mengasihi istri tidak ada dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis. Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran sebagai kitab penjelas. Berarti menurut penjelasan Anda, status Quran sebagai kitab penjelas yang saya baca di dalam Al-Quran itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu salah baca. Lihat. Dipotong terus kan? Dipotong terus kan? Anda yang bilang 13 tahun menekuni Al-Quran. Aduh, ini enggak bisa ini teman-teman. Ini pasti enggak bisa ini. Enggak bisa tertib. Tadi katanya saya boleh ngomong. Katanya saya boleh ngomong tadi. Makanya kesombongan Anda terhadap dengar dulu. Katanya saya boleh. Anda selalu bilang 13 tahun saya mempelajari. Katanya tadi saya boleh ngomong. Baca aja enggak benar. Udah jangan pakai kalimat udahlah. Sekarang saya tanya, betul tidak bahwa Quran itu kitab penjelas? Iya. Kitab penjelas. Tapi yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas barusan dalam menerangkan suami harus mengasihi istri, Quran atau hadis? Salahnya di mana? Kalau saya menggunakan hadis. Berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab penjelas hanyalah pepesan kosong. Ternyata Anda tidak gunakan itu sebagai kitab penjelas. Itu klaim Anda. Sekarang izinkan saya bukan klaim. Karena Anda mengatakan bahwasanya Quran kitab penjelas, tapi ternyata hadis yang Anda pakai sebagai kitab penjelas, bukan Quran. Saya jelaskan. Muslim, Al-Quran, Sunnah, ijma. Intinya Anda menggunakan hadis sebagai kitab penjelas, bukan Al-Quran. Berarti klaim Quran sebagai kitab penjelas hanyalah lip service saja, gitu loh. Biar kita jujur. Kenapa kalau saya naik kamu kayak gini terus? Sedangkan kalau orang lain naik kamu kayak gini. Ini adalah klaim Anda. Saya kalau naik kenapa kayak gini? Kalau orang lain naik nggak kayak gini. Tetapi ternyata hadis yang Anda gunakan sebagai kitab penjelas. Bentar lagi 1 menit 2 menit saya ditendang. Percayalah. Ini kan fakta teman-teman. Fakta nggak teman-teman? Kalau orang lain naik, Anda akan kembali ke tema antara Yesus dan Muhammad. Tapi kalau saya naik, pasti kemana-mana. Itulah pinternya Anda. Ini kan Yesus dan Muhammad. Ajaran Yesus mengajarkan supaya istri suami jangan berbuat kasar kepada istri. Tidak boleh memukul. Sekarang saya tanya, di ajaran Al-Quran boleh nggak mukul istri? Suami boleh nggak mukul istri? Pikirlah Anda ya, Dis ya. Sebentar, jawab dulu. Diam dulu. Boleh nggak? Sebentar. Nggak boleh dijawab dia. Saya sebagai tamu tolong hargai. Ya, oke. Saya sebagai tamu tolong hargai. Diam dulu. Boleh tidak suami mukul istri? Tolong hargai. Anda diam. Boleh tidak suami mukul istri? Saya ngomong keluar dari tema. Oke? Tolong diam. Izinkan saya. Oke? Hargai saya sebagai tamu. Anda harus fair sebagai host. Ya? Oke, izinkan. Dari tadi sejak saya naik sampai sekarang lebih banyak mana ngomong Anda sama saya? Lebih banyak Anda ngomong. Dis. Sekarang saya tanya. Ini diskusi atau gimana? Oke, boleh nggak? Ini kan ajaran Yesus dan ajaran Muhammad. Yesus atau Muhammad? Yesus di dalam Injil dikatakan bahwasanya seorang suami tidak boleh berbuat kasar kepada istri. Sedangkan di ajaran Muhammad, boleh nggak di dalam Al-Quran suami mukul istrinya? Boleh nggak? Boleh dalam keadaan. Boleh. Ya itu boleh dulu. Boleh.
iya, sudah boleh, sudah diakui, boleh. Boleh Itulah bedanya. Oke, sekarang Yesus atau Muhammad? Pilih Yesus atau Muhammad sekarang. Ayo kembali ke tema. Pilih Yesus atau Muhammad? Bagaimana mana yang baik? Mana yang baik? Ayo, mana yang baik? Bagaimana saya ajak ke tema langsung gelagapan kan? Saya ajak ke tema langsung gelagapan. Ya ini bagaimana saya harus memilih Yesus sedangkan Yesus pencuri keledai. Nah, lari kemana-mana kan? Fitnah. Oke, saya buka. Matius 21 buka. Matius 21 buka. Silakan. Matius 21 buka. Silakan. Yesus tapi sebelum ke situ, sebentar, sebelum ke situ. Takut. Enggak, kita konfirmasi dulu. Enggak, kita pilih dulu. Kita pilih dulu. Tadi kan iya, kita bahas apakah nanti itu mencuri keledai atau tidak. Kita ambil dulu kesimpulan. Tadi mana yang baik? Suami mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, atau suami boleh pukul istri? Mana yang baik? Pukul istri dalam keadaan tertentu. Mana yang baik? Mana yang baik? Baikan Islam. Kapan? Oke lah, itu kembali kepada ajaran Muslim. Ayo kita kembali. Kita ke situ. Kita ke keledai ya. Kita ke keledai. Yesus mencuri keledai milik petani tanpa permisi. Sebentar ya. Dengarkan. Teman-teman yang muslimah, perempuan-perempuan yang menonton ini, baik Kristen, Islam, ateis, ya, agnostik, dan semuanya, kalian bisa simpulkan mana yang lebih baik. Simpulkan. Yang mengajarkan suami untuk mengasihi istri dan jangan berbuat kasar, orang muslim semuanya tahu. ngomong terus. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus, panik, dengar. Mana yang lebih baik? Kalian yang memutuskan, wahai kaum wanita, ya. Suami disuruh mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada mereka, atau sebaliknya suami diizinkan untuk memukul istri. Betul tidak? Betul? Mereka yang memutuskan sendiri, ya. Kalau Anda kutanya, Anda tetap aja nanti bela-bela karena udah ini. Silakan. Silakan ke keledai. Silakan ke keledai. Oke, enggak, saya jelaskan dulu yang tentang silakan ke keledai. Jangan kemana, silakan ke keledai. Ya. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus sebagai Tuhan? Satu. Silakan baca ayatnya. Ya ini keledai, Baca, Anda kan barusan ngomong ke saya, milih Yesus atau Muhammad? Ya Muhammad. Silakan baca, silakan baca. Utusan saya. Oke. Sekarang saya ngomong. Bagaimana mungkin saya percaya ke Yesus? Silakan baca ayatnya. Anda kan mengatakan bahwa Yesus mencuri keledai. Di mana ayatnya? Di mana? Baca. Anda baca saja. Kok saya yang baca? Anda yang membawa dalil. Jangan takut. Anda yang membawa dalil, kok saya yang baca? Apakah Anda takut karena Yesus pencuri? Sehingga Anda tidak berani baca. Anda yang membawa dalil. Masa saya yang membaca? Kalau Yesus pencuri, yang suka nyukur bulu. Saya turunkan. Maksudnya saya bacakan. Saya turuti, saya bacakan. Yang mana? Ayat berapa? 21 apa? 21 ayat berapa? 11 TB. Takut ya? Jangan ditendang loh. Awas Matius berapa? 21 11 TB. Saya pernah debat sama orang Kristen tentang tema ini, tentang pencuri. Kristennya orang Muslim, tentangnya orang Kristen Malaysia, malah ngomongnya Matius 21 mau mencuri keledai di mana? 21 jawabannya. Oke. Matius 21 ayat 11. Enggak tahu tentang perikop-perikop, saya cuman ini nih. Kau enggak tahu, bawa kan enggak lucu bukan enggak tahu ayatnya. Ayat berapa biar saya bacakan? Isinya, saya bacakan mana? Matius berapa? 21. Terus ayat berapa? 11 TB. Anda ngerti tapi pura-pura. 11 maksudnya gimana? 21 ayat 1 sampai 11. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan ya. Matius 21 ayat 1 saya bacakan. Asal Edis tahu, bentar, izinkan saya ngomong dulu ya. Sebentar aja ya. Ini kalau saya mau ngomong panik nih, takut ketahuan nih kalau dia bohong. Takut ketahuan kalau dia bohong nih. Sebentar. Saya pernah debat karena kamu memang diizinkan oleh Muhammad boleh berdusta. Makanya saya maklum kalau Anda pendusta. Sekarang saya buktikan bahwa Anda pendusta. Loh, Anda nggak diizinkan bohong oleh Muhammad. Boleh nggak Anda bohong oleh Muhammad? Udah. Nggak, sebentar. Boleh nggak umat muslim bohong menurut Muhammad? Boleh nggak? Udah berapa kali Anda ngomong soal ini?
Saya tanya. Dibolehkan. Boleh. Udah. Ya makanya saya maklum ketika Anda berdusta memfitnah Yesus begitu. Saya minta tolong. Waktu 1 menit saja. Karena Anda memang diizinkan oleh Muhammad untuk berdusta, gitu loh. Nggak masalah, saya maklum karena Anda diizinkan berdusta. Sekarang saya bacakan Matius 21 ayat 1. Sebelum Anda baca, saya bacakan Matius 21 ayat 1 sampai 11. Sebentar. Kenapa takut? Enggak, bentar. 1 menit. Silakan. Saya pernah debat sama orang Kristen dari Malaysia. Temanya tentang. Biar saya baca. Nggak usah cerita ini, biar saya baca. Jawaban dia apa? Ya terserah Tuhan saya lah mau mencuri keledai milik petani. Keledai itu milik sekarang Tuhan bisa. juga. Sekarang Anda takut? Saya baca ini. Enggak, silahkan. Baik. Asal Anda tahu aja orang Kristen jawabannya kayak gitu. Sekarang saya bacakan bisa? Oke. Baik. Matius 21 ayat 1. Saya mulai dari ayat 1. Santainya orang Islam kalau kayak gini ya. Ya karena lawannya dari tadi saya mau baca nggak dikasih baca nih, gimana teman-teman ini, nampaknya dia panik nih teman-teman. Monggo. Oke. Dibuka kamera, kenapa ditutup? Malu, takut ketahuan Anda berdusta. Jatuh. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saya bacakan sampai selesai, jangan dipotong ya. Monggo. Dengan pesan, pergilah ke suatu kampung yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Edis. Panik nih. Saya nih, dengerin. Panik. Orang yang komentar, orang Kristen yang komentar di bawah panik. Karena junjungannya dihajar habis-habisan. Panik dia. Oke lah pemirsa, karena dia panik teman-teman. Kita turunkan dia karena dia panik. Saya dari tadi sudah. Dari tadi saya udah minta sama dia. Saya bacakan. Tapi Anda terus menerus. Ya, sekarang biar saya bacakan dulu. Biar Anda nggak jadi pengganggu. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Perhatikan ini. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang dan berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kita baca di dalam Injil-Injil yang lain, di situ dinarasikan bahwasanya pemilik itu ada di situ. Dan pemilik itu mengizinkannya. Yang namanya mencuri itu mengambil tanpa izin yang punya, ataupun orang yang mengizinkannya itu tidak mengizinkannya. Kalau Anda baca di dalam narasi lain, itu disebutkan bahwa pemiliknya itu ada dan mengatakan, mengapa kamu berbuat itu? Disebutkan lalu maka Tuhan memerlukannya. Dikasih izin sama yang punya ini keledai, ya kan? Anda langsung panik tadi. Anda sudah bilang boleh memukul istri, ya kan? Anda sudah bilang boleh berdusta, ya kan? Anda sudah fitnah juga, disuruh mengasihi istri nggak ada. Tadi Anda sudah babak belur loh. Aduh. Oke, sekarang kita naikkan lagi. Kalaupun dia mau saya kasih dia naik lagi. Kita kasih naik asta nih. Loh. Di mana di situ? Oke, dia nampaknya masih belum puas nih. Ku naikkan lagi. Tadi Anda ku turunkan karena Anda nanti ribut terus, makanya saya turunkan. Tadi sudah dengar? Takut, ngomong aja takut.
Enggak, Anda saya turunkan biar saya bisa baca dengan tenang tadi, soalnya ada ganggu terus. Silakan buka kamera. Jadi silakan open cam. Enggak, silakan jadi open cam dulu. Oke. Muslim selalu itu loh. Jadi ngambil dulu baru minta izin gitu maksudnya. Waktu mengambil itu ada di situ pemiliknya. Saya bacakan di dalam narasi yang lain. Sebentar. Iya, maksudnya ngambil dulu baru minta izin meskipun pemilik si keledai itu aja di sebelahnya. Gimana sih? Berarti ngambil dulu baru minta izin. Itu ajaran Kristen. Hah? Ajaran Dabrul. Hah? Panik nih. Dabrul panik. Panik kan? Lihat, lihat muka nih. Lihat muka saya. Saya bacakan Lukas 19. Saya bacakan Lukas 19 nih ya. Nih, saya bacakan di Lukas 19. Karena bukan hanya satu Injil itu aja yang meriwayatkan nih ya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage yang di Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, perhatikan nih, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Sebentar. Ada nggak yang empunya di situ? Tadi kalau saya menjelaskan kayak gini, kapan? Ada nggak yang empunya di situ? Ada nggak yang empunya di situ? Kutanya. Oke, udah. Ada nggak yang empunya di situ? Ya udah, Anda itu udah maksudnya. Takut dia jawabnya, takut. Takut dia jawabnya. Ngomong belum, kalau udah ngomong saya bicara gitu. Sekarang saya tanya, ada nggak sang empunya di situ? Ada nggak? Udah, ngomongnya sudah. Dijawab dulu, ada nggak sang empunya di situ? Ngomongnya sudah saya jawab. Takut pemirsa, ngeri nih. Gimana? Sekarang saya tanya, apa definisi mencuri? Apa definisi mencuri? Enggak, saya tanya dulu. Definisikan dulu apa itu pencurian. Sebutkan. Sudah ngomongnya? Iya, silakan. Kalau sudah, kenapa orang Kristen penjelasannya lain-lain? Waduh. Kenapa? Kenapa orang dengarkan? Kenapa kita terjemahan? Kenapa orang Kristen penjelasannya lain-lain? Bukanlah jawaban atau bukanlah pembenar atas sesuatu yang Anda permasalahkan. Sekarang saya tanya. Oke. Sebentar. Sebentar dulu. Enggak, saya tanya dulu. Anda kan bilang kenapa jawaban Kristen beda-beda. Sekarang saya tanya sama Anda. Orang Islam beda-beda juga nggak? Beda-beda juga. Tapi nggak sembarangan. Ada berapa mazhab dalam Quran? Ada berapa mazhab dalam Islam? Nah itulah indahnya Islam. Indahnya itulah indahnya Islam. Justru Muhammad bilang bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Gelagapan. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, menurut Muhammad dari 73 golongan, semua yang diselamatkan hanya berapa? Satu. Berarti yang lain semuanya masuk neraka? Iya. Kebanyakan masuk neraka berarti kan? Kok kamu bilang indah? Kok kamu bilang indah? Masa masuk neraka kok indah? Gimana sih? Yang masuk neraka, yang masuk surga. 73 golongan. Oke. Hanya satu golongan yang benar, yang lain masuk neraka. Bagaimana mungkin Anda katakan bahwa golongan-golongan dalam Islam itu indah? Anda bagaimana? Gimana sih? Anda membicarakan tentang 72 golongan yang masuk neraka, tapi Anda tidak membicarakan tentang satu yang masuk surga. Gimana sih? Berarti kan lebih banyak masuk neraka ya? Oke lah, kembali ke tema awal sekarang. Intinya Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus mencuri keledai, tetapi Anda di sini sudah menunjukkan bahwasanya di dalam ajaran Islam boleh memukul istri. Di dalam ajaran Kristen disuruh berbuat kasih terhadap istri. Pertanyaannya sekarang, kenapa Anda memfitnah Al-Quran? Anda saja yang bertanya, saya nggak izin bertanya. Padahal di awal saya ngomong, izinkan saya bertanya. Ya, sekarang saya. Boleh? Sesuai tema, silakan. Iya, tentang Yesus Muhammad, Ya. Siapa yang mencabut nyawa Siti Maryam atau Marialah?
Kalau kan Anda nggak Anda temanya Yesus atau Muhammad atau lari kemana-mana. Kalau lari kemana-mana bisa kita bahas itu lain waktu. Sesuai tema. Tadi saya bilang sesuai tema. Yesus atau Muhammad. Jangan lari-lari. Ini kebohongan Anda nih satu ya. Loh, Anda sudah gelagapan. Anda tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad lebih unggul dan layak dijadikan suri toladan. Gimana? Kenapa Anda tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad layak dijadikan suri toladan dibanding Yesus? Izinkan dong, saya ngomong dong. Loh, Anda gelagapan. Gelagapan. Saya belum ngomong. Silakan, saya beri Anda kesempatan untuk membuktikan bahwa Muhammad lebih layak dijadikan panutan. Silakan. Anda tiap debat, diam dulu. Anda selalu bilang malah khotbah dia masih malah khotbah. Gimana? Anda selalu bilang ke Muslim bahwa Anda tidak kenal dengan Isa Al-Masih, betul? Lari kemana-mana dia jelasin nggak bisa. Nah, ini kebohongan Anda. Mana penjelasannya mana? Oke, makanya dengerin dulu, oke? Apa betul Anda nggak kenal Isa Al-Masih? Tidak kenal Isa Al-Masih? Iya. Yang di dalam Al-Quran, tapi Isa di dalam Al-Quran itu kan bukan Yesus. Apa betul? Oke, kita jangan ke situ. Apa benar Anda tidak kenal Isa Al-Masih? Tidak kenal dalam pengertian yang bagaimana? Kalau Anda bilang Yesus itu Isa Al-Masih, Anda bilang bukan, itu lain orang. Kalau dalam perspektif kalau Yesus lahir di kandang, di dalam Bible disebutkan di palungan. Okay. Di kandang domba ya. Di palungan. Oke, satu. Kalau Isa di mana? Di bawah pohon. Ini bahasanya bahas Isa sama Yesus. Enggak akan saya bongkar kebohonganmu. Ini enggak Pak, gimana ini katanya Yesus dan Muhammad, Anda lari dari tema. Akan saya bongkar kebohonganmu. Kok bongkar kebohongan gimana? Oke, dengerin dulu, makanya Anda tinggal jawab. Kalau saya nanya saya turuti. Nabi Isa lahir di mana? Sepengetahuan Anda? Di dalam Quran. Di mana? Disebutkan di tepi sungai. Oke. Anda kenal Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran, yang setahu saya iya. Oke. Yesus apa Isa Al-Masih? Yang asli Yesus. Berarti Isa Al-Masih enggak? Dalam kekristenan kalau dalam kekristenan itu Yesus palsu. Oh, Yesus palsu. Bagaimana dengan para banyak gereja di Indonesia yang nama Isa Al-Masih? Gimana itu? Ya, ketika mereka menggunakan Isa Al-Masih itu. Gimana? Jawabnya gimana? Ya, kasih saya jawab. Monggo. Ketika mereka mengklaim bahwa dalam kekristenan tidak kenal yang namanya Isa Al-Masih. Panik dia pemirsa, panik. Tapi di beberapa gereja di Indonesia menamakan gerejanya dengan nama Isa. Sudah belum? Baik. Kalaupun ada gereja Isa Al-Masih itu, karena saya bukan jemaat situ, mungkin mereka. Loh kan gimana nih? Saya mau menjelasin dia panik pemirsa. Panik dia. Saya mau menjelasin tapi panik. Katanya kalau jelasin biar jelasin, tapi giliran saya ngomong panik. Tapi dia Kristen. Ya jelas lah. Ya udah, katanya dia dalam Kristen enggak kenal yang namanya Isa Al-Masih. Ya makanya kasih saya kesempatan jawab. Udah bisa jawab belum? Enggak akan saya potong. Izinkan nanti saya ngomong. Jangan dipotong. Oke. Baik. Jadi begini. Pertama-tama, penerjemahan Alkitab itu terkadang mereka itu menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di masyarakat. Nah, berhubung masyarakat Indonesia itu memang sudah Muslim kebanyakan, maka kadang-kadang para penerjemah itu mereka menerjemahkan dengan istilah-istilah yang sudah diketahui oleh orang Islam. Berarti pencuri dong. Bukan pencuri, dia pencuri menggunakan. Lah kalau kayak gitu, satu contoh. Baik. Sekarang saya guna. Sebentar. Berasal dari kata mana? Sebentar. Saya jawab. Islam atau Kristen? Sebentar. Wahyu, saya jawab. Satu. Anda bilang pencuri ya. Kita gunakan standar yang sama ya. Ya pencuri lah. Rasul kata dari mana? Baik. Sekarang kita gunakan standar yang sama. Saya bongkar kebohongan Anda. Baik. Berarti kalau kita menggunakan istilah yang sudah dipakai oleh masyarakat, artinya kita mencuri. Betul? Betul tidak? Oke. Sekarang saya tanya. Surga. Jangan nanya dulu, langsung aja terus ngomong. Panik nih. Ya, nanti giliran saya potong. Anda kan mengatakan bahwa jelasin dulu, nanti saya izinkan ngomong. Ini gimana nih? Ini bisa dilanjutkan teman-teman, saya voting dulu. Kalau dia panik terus begini, nanti kita taruh bawah dia. Anda kan bertanya kepada saya. Ngomong, silakan. Sebab saya ini loh. Dengar dulu. Wah, oh ternyata menghisap
Pape dia pemirsa. Oke, jadi begini ya Produk Madura. Tadi kan saya katakan bahwasanya istilah-istilah penerjemahan itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang sudah dipakai di masyarakat. Tetapi pengertiannya bukanlah itu. Contoh, ketika terjemahan LAI menggunakan Isa Al-Masih, tentu saja Isa Al-Masih di situ bukanlah Isa Al-Masih dalam Quran. Nah, kalau Anda maksa atau mengatakan bahwa itu pencurian, ayo kita ke terjemahan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada terjemahan neraka, ada terjemahan surga. Sekarang saya tanya, istilah surga dan neraka itu konsep agamanya Hindu, betul atau tidak? Jawab dulu itu. Bahasa asli Al-Quran. Jawab dulu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada surga dan neraka, betul? Saya turuti semua permintaan Anda. Jawab dulu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka, betul? Kita pakai bahasa asli. Enggak, di terjemahan. Anda takut. Loh, Anda juga tadi pakai terjemahan. Karena kalau saya pakai bahasa asli Al-Quran. Gelagapan kan? Anda tadi bilang ketika menerjemahkan, kalau pakai istilah Rasul, pakai istilah ini namanya mencuri, ya kan? Sekarang saya tanya, di dalam terjemahan Quran ada istilah surga dan neraka. Itu istilah Hindu punya. Surga itu istilah Hindu, neraka itu istilah Hindu. Berarti Anda nyontek ajaran Hindu. Saya tanya, nyuri istilah Hindu. Sudah. Jawab. Sudah. Jawab. Iya, sampean sudah enggak? Sudah. Gitu. Sudah. Izinkan sekarang. Tadi saya biarkan Anda ngomong sambil saya ngisap pipe. Sekarang Anda diem duduk manis, saya ngejelasin. Bagaimana? Setuju? Silakan. Oke, jangan potong. Silakan. Oke. Kalau kita bicara soal makna, kita kembali ke tulisan aslinya, kalimat aslinya, ya teks aslinya. Kalau kita ambil kata Rasul satu, itu bahasa apa? Standar ganda nih dua dan nih. Lah. Anda menggunakan standar ganda. Tadi Anda gunakan ketika menerjemahkan pakai istilah asing, Anda bilang mencuri. Oke, sekarang saya tanya langsung. Sekarang terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka, Anda bilang itu nggak mau mencuri, kembali ke bahasa aslinya. Oke, Anda jangan kemana-mana ya. Kenapa Anda tidak menggunakan ke bahasa aslinya juga? Waktu ada di dalam ajaran Kristen. Itu familiarnya di Kristenan atau di Muslim. Kenapa nggak kembali ke bahasa aslinya? Nah, takut. Anda mau suruh kembali ke bahasa aslinya? Nah, takut. Loh, saya menggunakan standar Anda loh. Nah, kembali ke bahasa aslinya. Kita kembali ke bahasa aslinya. Ada nggak di dalam bahasa aslinya Isa Al-Masih? Ada nggak? Kok Isa Al-Masih kan nama orang, di dalam Al-Quran ya ada lah. Enggak, di dalam Alkitab ada nggak di dalam bahasa aslinya Isa Al-Masih? Karena Anda kita kan gelagapan. Anda permasalahkan terjemahan dengan menggunakan Isa Al-Masih. Sementara terjemahan Anda juga ada istilah surga dan neraka. Surga dan neraka itu asli Hindu punya. Anda barusan nanya. Anda pencuri kalau begitu. Anda mencuri konsep Hindu. Anda mencuri konsep Hindu, konsep Hindu neraka. Anda barusan ketahuan salah. Surga itu konsep Hindu punya. Dan Anda curi itu di dalam terjemahan Anda. Anda suruh kembali kepada bahasa asli. Sekarang kita dalam Alkitab juga kembali ke bahasa asli. Anda tidak mau. Ini yang disebut Anda. Ini yang disebut dengan standar ganda. Sudah. Silakan. Anda nanya barusan ke saya, Isa Al-Masih ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Lalu kenapa Isa Al-Masih itu ada di nama-nama gereja kekristenan di Indonesia? Mereka menggunakan terjemahan. Diam dulu. Oke? Diam ya? Oke. Anda bilang karena bahasa di LAI itu hanya menggunakan kata yang familiar. Oke? Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih itu familiarnya di mana? Di Islam. Keislaman. Oke, kenapa Anda mencuri? Anda mau ngomong. Apakah di dalam Al-Quran ada kata Al-Masih? Ada Isa Al-Masih, berarti Anda pencuri. Sudah? Bisa gantian? Sudah, monggo. Baik. Akan saya diem, Anda diem nanti. Baik. Di dalam terjemahan Al-Quran ada nggak istilah surga dan neraka? Abadis. Fokus dulu ke sini, makanya saya turunkan Anda kalau kemakan nggak fokus lagi. Dengar, di dalam terjemahan Al-Quran ada nggak surga dan neraka? Giliran saya diem mau diturunin, giliran ngomong mau diturunin. Takut ya. Anda nggak jawab. Di dalam Al-Quran terjemahan ada nggak surga dan neraka? Iya ada. Ada. Sekarang saya tanya, surga dan neraka itu familiar di masyarakat Hindu atau tidak? Iya.
Berarti Anda mencuri ajaran Hindu. Sekarang kita kembali. Diam. Diam. Anda salah. Anda tidak menggunakan standar ganda? Kenapa Anda menggunakan standar ganda? Anda dengar. Oke, dengar. Enggak, saya mau tutup poin saya. Oke, saya diam. Ini poin saya, dengar. Oke. Sekalipun kita menggunakan bahasa asing, menyerap bahasa asing yang sudah familiar di masyarakat, tetapi kita memberikan makna yang baru. Contoh, saya kasih tahu. Di dalam terjemahan Al-Quran ada istilah surga dan neraka. Padahal surga dan neraka itu bahasa Sanskerta. Itu asli Hindu punya. Swarga dan neraka. Padahal aslinya jannah. Ya kan? Kata jannah. Jannah itu artinya taman. Anda plesetkan dengan surga. Surga itu bukan taman. Surga dalam istilah Hindu itu bukan taman. Ya. Tetapi kenapa jannah Anda terjemahkan dengan kata Hindu, kata surga? Karena Anda ingin menggunakan istilah-istilah yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Supaya orang Indonesia paham. Karena kalau dibikin taman, apa ini taman? Ya kan? Nah, dipakailah istilah surga. Walaupun makna surga di dalam terjemahan Al-Quran bukanlah makna surga di dalam agama Hindu. Nah, begitu juga di dalam terjemahan LAI. Ketika dipakai istilah Isa Al-Masih, bukan berarti Isa Al-Masih di situ pengertiannya adalah Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran. Yang katanya disalibkan tapi dikembarkan, diserupakan, dan Anda pusing jelasinnya, itu putar-putar jelasinnya. Jelasin apa? Jelasin Isa disalib dalam Quran itu kan Anda pusing jelasinnya. Wa ma qataluhu. Kota lubu. Bahasa aja kalau baca Arab aja kok nggak bisa. Kalau bahasa Arab aja nggak bisa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Lah itu salah. Coba cek Qurannya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Oke, sekarang saya tanya. Kita kembali. Sebentar. Mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupai. Oke, siapa? Nggak ada di situ dengan siapa di dalam Quran. Iya. Di situ hanya dikatakan yang diserupakan. Sekarang saya tanya sama Anda, kenapa Allah membuat orang yang tidak salah jadi disalib? Lah kenapa ini kemana-mana? Kalau saya kemana-mana fokus dulu. Kau kan tadi ingin membuktikan bahwasanya kau belum pusing. Selesai. Isa Al-Masih belum selesai. Sebentar. Anda kemana-mana? Tadi kau bilang, dengar dulu. Kalau saya ke tema lain, Anda bilang jangan ke tema lain. Selesaiin dulu. Kita selesaikan dulu. Anda tadi kan mengatakan Isa Al-Masih belum selesai. Anda mengatakan bahwasanya kalau Anda kemana-mana, bukti Anda takut. Oke? Gimana? Jadi Anda mau menghindar dari Anda bingung menjelaskan Isa disalib itu? Diam. Enggak, Anda sudah mengakui kalau Anda bingung berputar-putar. Masalah sebelumnya belum selesai. Oke, selesaikan. Habis ini kita ke situ. Silakan. Anda bilang tadi tentang neraka dan surga. Oke, kata Anda mencontek dari pemahaman kaum Hindu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bicara soal makna, Isa Al-Masih makna enggak? Isa Al-Masih makna? Iya, maknalah ya. Oke, iya. Sudah. Itulah yang diambil oleh LAI dari kaum kekristenan karena familiar. Saya tanya. Iya, tapi sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi yang pakai itu. Udah diam. Pinter Anda. Pinter memang nggak ada lagi kok di terjemahan mana ada Isa Al-Masih. Enggak, maksudnya pinter itu. Anda itu kalau saya ngomong Anda potong, makanya dengerin dulu. Silakan. Anda ketara lu kalau Anda takut. Gelagap Anda. Iya, silakan. Oke, diam. Anda bilang, kenapa ngambil kata Isa Al-Masih? Katanya karena familiar. Kita bicara makna ya. Kita bicara makna. Jangan ke teks asli dulu. Oke? Karena Anda tadi bicara soal neraka dan surga yang dianuti oleh kaum Hindu, kata Anda itu secara makna. Menurut Anda, saya nanya, Isa Al-Masih lalu gimana yang dipakai oleh gereja-gereja yang di Indonesia? Anda bilang, mengambil dari makna yang familiar. Saya tanya, makna yang familiar Isa Al-Masih itu dari kekristenan atau Muslim? Anda jawab, itu Muslim. Sekarang saya tanya, Anda jawab jujur. Isa Al-Masih dari makna oke. Dari teks asli bahasa Arab oke enggak? Benar enggak itu teks Arab? Oke. Ini orang enggak nyambung nih apa yang ditanya, apa yang dibahas. Enggak nyambung. Anda takut bukan enggak nyambung. Apa yang Anda bahas apa? Anda nangkep enggak dengan poin saya? Nangkep banget. Terus? Anda tadi mempermasalahkan soal arti atau makna dari surga dan neraka. Anda bilang berarti Muslim itu mencangkup, mencantol, mencuri dari peribahasa yang dipakai oleh kaum Hindu. Oke? Okein dulu. Iya, terus? Oke, ya.
Terus saya nanya tentang Isa Al-Masih. Kenapa orang Kristen gereja di Indonesia bukan kebanyakan. Enggak kebanyakan, hanya minoritas. Minoritas itu enggak lebih dari 2% itu. Ya makanya saya ngomong tadi enggak mayoritas sih. Enggak banyak. Tapi ada, akui. Iya ada memang, hanya 1% atau 2% mungkin. Gereja Isa Al-Masih, oke? Iya. Sekarang saya tanya, kenapa ada nama Isa Al-Masih di gereja Anda? Anda jawab, hanya saja, diam dulu. Ya mungkin saja mereka mungkin mantan-mantan Islam. Jangan ngomong, saya belum selesai. Silakan. Panik ya? Enggak ada panik. Saya menanti-nanti kita bahas yang itu, yang ada berbelit-belit menjelaskan Isa di salib itu. Silakan. Di saat saya tanya, kenapa orang Kristen memakai nama ini? Karena Anda jawab, karena itu familiar. Apalagi di Indonesia adalah mayoritas Muslim. Kata Anda jawaban awal. Oke, kalau kita bicara makna, bukan teks asli, kita ambil dari Al-Quran. Nama Isa Al-Masih sama makna sama enggak? Nama Isa Al-Masih sama makna. Maksudnya gimana sih kan bikin pertanyaan saya asli dalam Al-Quran siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan? Iya. Oke, dari makna Isa Al-Masih kan? Iya. Berarti pencuri Anda kan? Kalau dilihat dari teks asli dengan makna. Kalau Anda mempermasalahkan soal neraka dan surga, tentang peribahasa yang dipakai oleh kaum Hindu. Berarti terjemahan Al-Quran juga mencuri istilah Hindu. Kita jangan ke Hindu. Kok lari kemana-mana? Berarti terjemahan surga dan neraka yang ada dalam Quran mencuri istilah Hindu. Mana sih? Loh, ini kan standar sama. Itu kan istilah Hindu, surga dan neraka. Gimana sih? Udahlah, nggak usah berbelit-belit di situ. Udahlah, itu nggak ada poin penting di situ. Bukan nggak ada poin penting karena Anda terpojok. Sekarang kembali. Kalau saya tertarik. Dengar. Ini terakhir, dengar. Ini nggak ada poin penting di sini, nggak ada yang esensial. Dengarkan. Kalau Muslim debat sama Anda terpojok, terus pindah ke tema lain, Anda larang karena tema sebelumnya belum selesai. Terima kasih kopinya ya. Sebelumnya belum selesai. Sekarang tema sebelumnya belum selesai, Anda mau pindah ke tema lain, kan Anda takut. Udah belum. Sekarang belum selesai. Belum selesai. Ini muter-muter apa lagi di sini? Enggak, teman-teman saya udah pada ngomongin ini ganti. Gimana? Ganti karena dia takut kalau enggak ada takut. Kalau di Alkitab saya enggak ada Isa. Di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih. Kenapa Anda harus ngikutin komentar? Lagian di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih. Iya, lagian di Alkitab saya sama Anda bukan penonton. Jadi buset nih orang nih gelagapan terus nih. Di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih loh. Di Alkitab saya enggak ada Isa Al-Masih loh. Kalian tanya sama mereka aja. Siapa yang ngomong di dalam kitab Anda ada Isa Al-Masih? Iya kan nggak ada, ngapain tanya sama saya? Kan nggak ada. Tanya sama yang pakai kitab Isa Al-Masih. Selesain dulu tema ini. Gimana sih Anda ini? Anda takut. Saya ini berusaha untuk mewakili orang-orang yang menggunakan nama itu. Walaupun mereka pakai Isa Al-Masih, mereka itu tidak menggunakan bukan Isa Al-Masih dalam Quran. Karena nanti kalau dalam Quran Anda juga udah kena skakmat. Sekarang saya tanya, bener nggak Isa itu akan datang sebagai hakim yang adil? Belum selesai. Gelagapan, takut. Gak ada takutnya. Kalau Anda debat sama saya, tema apa saja akan saya lawan. Bener nggak Isa akan datang sebagai hakim yang adil? Iya, saya jawab. Tapi jangan terusin. Baik, sebentar. Jangan terusin. Sebentar. Anda takut. Jangan dijawab dulu. Iya. Jangan terusin. Oke, kasih tepuk tangan Jangan terusin. Isa Al-Masih adalah hakim yang adil. Menurut Al-Quran siapa hakim yang adil? Enggak, jangan diterusin. Takut. Menurut Quran siapa hakim yang adil? Kalau Anda debat sama dijawab dulu. Menurut Quran siapa hakim yang adil? Kan? Panik pemirsa, panik. Lihat mukanya, lihat aura mukanya panik. Oke, menurut Al-Quran siapa hakim yang adil? Sebentar, dijawab dulu. Saya sombong. Nggak jawab dia pemirsa, nggak jawab dia. Ini pertanyaan terakhir. Kalau dia nggak jawab kita turunkan. Kalau dia nggak berani jawab kita turunkan. Tema sebelumnya belum selesai. Wih, makasih dapat angsa saya. Dengar. Belum selesai. Menurut Al-Quran siapa hakim yang adil? Selesaiin dulu. Siapa hakim yang adil? Sebelumnya selesaiin dulu. Jadi takut dia nggak berani teman-teman. Takut dia nggak berani. Jadi Anda anggap tema yang di sini tema yang sebelumnya dengar dulu. Kembali ke tema Yesus atau Muhammad. Yang sebelumnya kembali ke tema Yesus
atau Muhammad? Sekarang saya tanya, hakim yang adil Yesus atau Muhammad? Takut. Siapa hakim yang adil? Yesus atau Muhammad? Ngomong takut sendirian. Siapa yang hakim yang adil? Yesus atau Muhammad? Di mana-mana ada perdebatan. Selesain dulu temanya. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Temanya sudah selesai. Yesus ke tema lain. Itu namanya Muhammad. Debat. Ini kalau Yesus ini atau Muhammad? Ini belum selesai, Anda pindah dengarkan, ke tema lain. Yesus atau Muhammad? Kembali ke tema. Ini kalau pertanyaan ini terakhir. Kalau teman-teman ini terakhir ya, mohon maaf teman-teman kalau ini nggak jawab dia saya turunkan. Demi Allah jawaban Anda akan saya jawab semua. Oke, jawab. Siapa dengar? Dulu. Siapa hakim yang adil menurut Quran? Siapa hakim yang adil menurut Quran? Gak bakalan saya jawab jika kita turunkan teman-teman. Takut ya teman-teman. Takut. Ya net Robin. Oke. Jadi kita sedang membahas mengenai rumah Allah yang sering kebanjiran. Ya. Sebelum kita bahas, apakah Anda tahu bahwa rumah Allah sering kebanjiran? Tahu. Saya mau tanya sama Anda. Seorang tukang bangunan kalau dia ingin mendirikan rumah, pastilah kalau dia misalnya Anda sewa tukang bangunan nih, pemborong, ya kan? Terus pemborong itu bikin rumah, tapi waktu musim hujan, rumah itu menjadi tempat kubangan air. Menurut Anda tukang bangunan itu, mohon maaf, menurut Anda dungu nggak? Orang yang membangun rumahnya di tempat yang akan air berkubang, menurut Anda tukang bangunan itu dungu nggak? Kalau di zaman sekarang dungu. Kalau di zaman sekarang dungu. Di zaman dulu nggak dungu? Di zaman dulu nggak dungu? Nah ini Anda bilang dungu ya. Di zaman para nabi itu sudah ada arsitek, sudah ada sekolah tinggi. Kira-kira otak Anda itu kemana kira-kira berpikirnya? Oh, berarti di zaman dulu tidak ada arsitek. Ada berarti di zaman dulu nggak ada arsitek. Berarti bangunan-bangunan seperti piramida, bangunan-bangunan kuno itu tidak dirancang oleh arsitek. Berarti zaman dulu nggak ada arsitek. Arsitek itu dirancang pakai teknologi nggak? Dari zaman dulu itu sudah ada arsitek. Anda gimana sih? Itu Anda ngarang, itu akal pikiran Anda itu berdalil itu. Oh, berarti zaman dulu nggak ada arsitek. Berarti piramida, bangunan-bangunan yang megah yang sampai sekarang orang zaman sekarang nggak tahu cara bangunnya itu menurut Anda bukan arsitek. Zaman dulu sudah ada sekolah tinggi kuliah itu sudah ada emangnya. Institut sekolah itu. Kenapa nggak ada? Sudah ada. Kenapa nggak ada? Dari mana Anda tahu? Oke, sekarang saya tanya. Oke, kamu tahu Pitagoras nggak? Tahu nggak Pitagoras? Aristoteles, Socrates tahu nggak? Saya tanya di zaman Nabi. Itu kan di zaman Nabi. Botol. Aristoteles itu lebih tua dari Nabi. Gimana sih? Itu pembohong loh. Aristoteles sama Muhammad Tuhan siapa? Enggak, Aristoteles, Socrates sama Muhammad Tuhan siapa? Jawab dulu. Pitagoras sama Muhammad Tuhan siapa? Itu Aristoteles itu hidupnya zaman kapan itu? Zaman Nabi bukan? Kenapa makanya otak itu digosok? Lu itu posting. Enggak, kamu saya tanya dulu. Pitagoras tujuan lu posting itu apa? Enggak, saya tanya kamu. Kamu bilang di zaman Nabi, di zaman Muhammad, kau bilang nggak ada arsitek. Zaman dulu nggak ada sekolah, nggak ada orang pinter, nggak ada teknologi. Sekarang saya tanya, Pitagoras itu rumus segitiga siku mencari sudut miringnya, itu yang ditemuin sekarang apa orang zaman dulu? Sekarang saya tanya kamu. Nggak sekolah sampai ke situ. Pantes kamu nggak sekolah. Di zaman Nabi itu sudah ada ilmu sekolah tinggi nggak kira-kira? Pantes kamu nggak sekolah. Oke, berarti kamu mau bilang bahwa orang-orang di zaman Nabi mohon maaf dungu-dungu. Mau kamu bilang gitu? Saya nggak bilang, saya bilang. Kau putar-putar lagi. Saya bilang zaman sekarang. Ya, kau mutar-mutar lagi. Enggak, sekarang aku tanya. Orang-orang di zaman Nabi itu menurut kamu pintar-pintar atau dungu-dungu? Zaman jahiliyah itu bukan berarti orang dungu. Kau jawab aja. Enggak, kau bilang zaman dulu, zaman Muhammad. Apakah orang itu pintar-pintar atau dungu-dungu? Jawab dulu. Kamu itu mau menjebak saya dengan kamu saya bilang zaman Nabi itu orang dungu. Oke, sekarang aku tanya sama kamu. Enggak, gini. Sekarang kamu saya tanya. Kalau orang ingin mendirikan rumah Allah ini menurut petunjuk Allah enggak? Enggak, sekarang gini. Enggak, saya tanya dulu. Kabarnya apa ini? Saya mau nanya. Nanya kenapa? Tujuannya?
Ya. Tujuannya ingin mengetahui kenapa kamu punya Tuhan mendirikan rumah kok langganan banjir. Kenapa? Emangnya banjir itu manusia nentukan? Ini gimana sih ini orang nih? Ditanya apa, dijawab apa? Enggak, Kamu tuh kan ditanya punya apa, Tuhan. dijawab apa? Saya kan punya Tuhan. Saya nggak nanya kamu. Saya nggak nanya kamu punya Tuhan, nggak punya Tuhan. Bukan itu yang saya tanya. Gini loh. Kalau ada Muslim nih, ada room Muslim bertanya tentang Kristen, nggak ada orang Kristen marah, bertanya iya dijawab. Kan gitu. Sekarang nih Kristen nih mau nanya kamu, terus kamu kok kesurupan? Sebenarnya bukan masalah emosi, nggak emosi. Terus? Lo itu jangan nampilin gambar yang bikin orang itu senang lihatnya. Di mana yang salah? Enggak, gambar ini salahnya di mana? Apa ini saya buat-buat gambar ini? Sekata kamu. Ini saya buat-buat atau asli? Tapi asli atau saya buat? Enggak, sebentar. Sebentar, asli atau saya buat-buat gambar ini? Asli. Asli, ya sudah. Terus salahnya di mana? Di mana kesalahan saya menunjukkan gambar asli? Di mana salahnya saya tanya? Salahnya tujuan dan maksud kamu itu tujuan dan maksud saya bertanya kepada kamu sebagai Muslim, saya tanya orang Kristen karena yang merendahkan agama orang. Sekarang saya tanya yang Islam nanya ke Kristen di acara TikTok. Sekarang kau mana? Sekarang ku tanya balik, kau kesurupan. Sekarang gini loh. Kamu merasa pintar. Gimana? Coba kamu debat sama Zuma kalau berani loh. Kamu bilang sama saya, kamu bilang begini katanya memojokkan. Sementara Juma kamu bangga-banggakan. Memang kau standar ganda. Apa nggak standar ganda itu namanya? Sama levelnya sama kita gitu. Oh, berarti kamu berarti kamu mengakui. Cari siapa yang benar, siapa yang salah, carilah yang selevel sama kamu. Jangan cari orang. Berarti kamu mengakui bahwa kamu di bawah level saya. Ya, saya mengakui itu menafik orang yang kayak kamu. Tapi orang yang menafik itu merasa pintar tapi nggak berani cari lawan. Saya nggak bilang saya nggak merasa lebih pintar. Kamu sendiri mengakui, carilah orang yang selevel dengan kamu. Kamu kan bilang gitu sama saya. Berarti kamu mengakui bahwa kamu berada di bawah saya levelnya. Kan gitu. Oh, bagi saya itu nggak masalah. Kalau memang ilmu pengetahuan saya memang jauh bawah di atas kamu. Sekarang begini. Saya klarifikasi dulu ya. Saran saya untuk kamu itu, carilah lawan debat yang kira-kira bisa menanggapi segala apa yang kamu mau. Lawan debat kamu gitu. Apa kamu kira saya nggak pernah diskusi dengan Juma? Itu tantangan Zuma itu udah banyak bro, tapi saya lihat nggak berani. Mana berani dia ngadepin saya lagi. Udah trauma, dia udah nangis di pojokan dia ngadepin saya. Gimana sih? Kalau enggak sama Faruk itu kamu cari lawan itu. Faruk siapa? Faruk itu. Faruk siapa? Yang anak kemarin sore. Alah. Sedangkan Juma aja senior kalian yang kalian bilang guru-guru, udah nangis di pojokan. Kok bisa-bisanya? Bang Faruk itu biasanya dia tuh live itu siang sama malam nanti sekitar jam 8. Saya mau lihat kamu. Udah, sekarang gini aja. Yang Muslim membuka room TikTok, membuka komal TikTok, bertanya tentang Kristen. Ada yang salah nggak saya tanya dari kegiatan itu? Selama dia bertanya bukan menghujat, salah nggak seperti itu? Hah? Apa kata kamu? Kalau ada yang Muslim nih, dia buka room TikTok, ya, kemudian dia membuat pertanyaan kepada Muslim, kepada Kristen, selama dia tidak menghujat, salah nggak? Tidak salah. Nah, sekarang saya membuat pertanyaan, selama saya tidak menghujat, salah nggak saya? Hah? Bentar, saya lagi minum. Kamu tadi ada nyelipkan kata rumah Tuhan aja yang kamu bertuan sama yang rumahnya kayak gini, ujung-ujungnya tadi. Di mana saya bilang seperti itu? Di mana? Ujung sebelum saya potong tadi. Oke, sekarang kamu saya tanya, ini rumah Tuhanmu bukan yang digambar ini? Apa? Ini rumah Tuhanmu bukan yang digambar ini? Ya, tempat ibadah bagi kami Islam itu rumah Tuhan. Iya, itu rumah Tuhan. Oke, kita sebut tangan dulu. Kamu mengakui ini rumah Tuhan. Iya, saya akui. Oke, sekarang saya tanya. Karena bagi saya Mekah itu suci itu. Oke, sekarang saya tanya, rumah Tuhanmu betul tidak? Kalau kamu cari di Google dari zaman dulu, sering sekali langganan banjir. Kamu tahu nggak itu? Itu sebuah fakta. Tahu nggak?
Tahu nggak? Tahu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Manusia aja, kalau kamu beli rumah, ya, terus kamu tempati rumah itu, setiap musim hujan banjir rumah kamu. Kesal nggak kamu sama yang bangun rumah? Kamu bilang apa itu yang bangun rumah? Kalau orang yang zaman sekarang, oke, nggak jadi masalah bagi saya itu. Orang zaman dulu, menurut kamu orang zaman dulu biasa gitu, bikin rumah banjir gitu terus. Itu menurut kamu orang zaman dulu gitu? Ya kalau orang zaman dulu mau diapakan? Namanya orang zaman dulu kan. Enggak, saya tanya sama kamu. Zaman sekarang. Zaman dulu justru dengar, justru bangunan zaman dulu itu lebih kuat. Gimana sih kamu? Betul, lebih bagus, lebih kuat ya. Orang juga lebih pinter ya. Coba bangunan zaman dulu kuat banget tuh. Nggak roboh-roboh, kena gempa nggak roboh. Coba bangunan Belanda itu, mana itu kuat semua, nggak banjir. Coba, itu baru teknisinya pinter. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, yang nyuruh Ka'bah dibangun di tempat seperti ini, itu Allah atau siapa? Jawab. Itu atas kehendak yang Maha Kuasa itu, bro. Oke, saya tanya sama kamu, pinteran mana arsitek zaman dulu dengan Allah dalam membangun rumah? Lo itu ya mau menjebak saya dengan kata-kata berarti ya? Enggak menjebak lo, di mana menjebaknya? Saya kan di mana menjebaknya? Enggak, sebentar, menjebaknya di sebelah mana, Bang? Di mana menjebaknya saya? Coba jujur lo, saya nanya ini. Kok menjebak sih? Gimana menjebak di mana saya? Kata lo itu mau menjebak saya, menjelekkan Tuhan saya itu ujungnya. Saya nggak gini, dengar. Orang zaman dulu, taruhlah teknik sipil asal Belanda, ya, atau orang-orang zaman dulu yang membangun piramida, ya, yang membangun tempat-tempat zaman dulu, nggak pernah banjir tahunan, Sementara Anda bilang yang menginisiasi membangun rumah Allah ini adalah Allah sendiri. Pertanyaan saya sama kamu, dalam hal membangun rumah seperti ini, lebih pinter tukang dari Belanda atau Allah? Jawab. Membisu. Gimana tadi? Nah, gimana tadi? Jangan langsung oleng, jangan langsung blank gitulah. Saya ulangi lagi. Saya sambil makan, bro. Oke, saya ulang lagi. Seorang teknik sipil atau seorang tukang bangunan tidak akan mendirikan sebuah bangunan di mana bangunan itu akan menjadi tempat kubangan air. Betul atau tidak? Betul? Betul. Nah, kalau ada seorang tukang bangunan yang mendirikan bangunan di suatu tempat yang menjadi kubangan air, mohon maaf, menurut Anda tukang bangunan itu, mohon maaf nih, dungu nggak menurut Anda? Sekarang gini. Dijawab dulu, dungu nggak menurut Anda? Ya kalau di zaman sekarang dungu. Iya, zaman dulu nggak dungu. Di zaman dulu nggak dungu. Zaman dulu itu zaman serba kekurangan itu. Otak lu kemana mikirnya? Tadi kita udah sama-sama ngakui justru bangunan zaman dulu itu malah lebih keren daripada zaman sekarang. Gimana sih? Bangunan zaman dulu itu nggak kena banjir, nggak kena gempa pun nggak mempan, nggak bisa terbakar. Itu bangunan zaman dulu. Gimana? Coba rumah-rumah zaman dulu itu malah lebih keren-keren itu, tahan lama, kuat, gempa nggak roboh, banjir nggak banjir. Karena pinter orang zaman dulu lebih pinter. Gimana sih? Sekarang gini, kalau gua itu ya, udah kasih tantangan sama kamu. Buka room itu, tantanglah orang yang sama selevel sama kamu. Berarti kamu nggak selevel. Berarti kamu nggak selevel. Saya akui karena memang ilmu agama saya tentang kisah-kisah dulu, sejarah-sejarah dulu saya nggak mempelajari situ. Anda mempelajari, nah carilah tantang yang selevel sama Anda. Itu tantangan dari saya itu. Oke, berarti Anda ingin mencari bantuan Muslim supaya bantu menjawab ini? Ya betul, sesuai dengan ilmu saya. Baik, di 300 orang lebih yang menonton. Kamu itu coba tantang Bang Parok, Bang Zuma. Mereka nggak berani, Bang. Mereka nggak berani lawan saya. Apalagi si Juma. Juma udah nangis di pojokan. Itu kata kamu itu. Oke, coba teman-teman 300 lebih orang yang nonton,
tolong bantu Vanet ini atau bantu datakan Juma untuk menjawab ini. Nggak bakal lari terbirit-birit mereka, Bang. Terbirit-birit mereka, Bang. Terbirit-birit. Saya sekedar ngingatin kamu, kalau mau cari lawan debat itu carilah yang selevel sama kamu, udah. Berarti Anda bukan selevel. Ya nggak apa-apa. Ya itu kan terserah kamu itu. Yang jelasnya saran saya carilah lawan debat itu selevel sama kamu. Oke, sekarang menurut Anda, walaupun Juma, walaupun siapapun, saya tanya, jawabannya akan sama nggak? Saya tanya, ketika seorang tukang bangunan lari dia teman-teman, kan menurut saya menurut saya satu standar ganda sama yang seperti tadi loh, Bang. Iya kan? Ini saya lihat sama seperti tadi ini. Kan dari pihak Muslim kan ngomong gini, kamu Kristen makan babi. Padahal Yesus datang tidak menghapuskan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kenapa kamu menghalalkan babi? Tanya balik, Bang. Tanya balik, orang Kristen tanya balik sama dia. Buka Ali Imran ayat 50. Di situ Isa ngomong membenarkan Taurat. Tapi Isa juga ngomong bahwasanya dia menghalalkan apa yang tadinya diharamkan. Loh, kembar kita, Bang. Iya kan? Kenapa? Aku cuma mau bilang gini. Aku cuma mau bilang gini, lu kalau mau ngantem Kristen gitu, lu ngaca dulu gitu loh. Lu beresin dulu ini. Kalau Isa membenarkan Taurat, terus dia menghalalkan yang haram, apa itu yang haram yang tadinya yang diharamkan yang kemudian dihalalkan itu? Ya nggak, Bang? Betul. Kalau saya lihat sih arahnya ini seolah-olah ke babi itu. Cuman kalau pemahaman tentang babi ini dia sifatnya secara harfiah, berarti masuk Al-Maidah ayat 5 atau 4 atau 3 tadi tentang haram dimakan tetapi boleh ketika terdesak. Dalam makna ya, makna itu sama seperti kita nerima duit atau nerima apapun, mau ilmu, mau tenaga, mau uang, itu ada hak orang lain. Nah, jadi babi di sini adalah kita itu boleh memakan sebagian harta yang ada di Bang Edis misalnya gitu. Bang Edis dapat duit 10 juta misalnya, entah dari gaji kerja, entah dari hadiah, entah dari apa, itu ada hak orang lain gitu. Itu halal kita makan. Walaupun ibaratnya menurut Bang Edis kalau gua kagak ngasih ya haram gitu. Ini menurutku tafsir yang agak melebar, Bang. Karena di sini bicaranya makanan loh, Bang. Dia di sini bukan secara makna itu boleh dimakan. Jadi makanan di sini tidak selalu bersandar kepada sesuatu yang fisik gitu loh, Bang. Tapi di sini berbicara makna. Makna daripada babi itu sifat manusia yang kayak kita, ya saya mungkin lah ya, itu memakan kotoran sendiri seperti halnya ada hak orang lain yang tidak saya keluarkan. Itulah babi maknanya gitu loh. Tapi kalau menurutku ini tafsirannya udah agak sedikit panjang lebar nih, udah agak sedikit liar. Tapi gini, Bang, dikatakan kan di situ Isa itu akan datang membunuh babi. Iya kan? Hadis itu hadis. Iya, membunuh babi, mematahkan salib dan sebagainya di situ dikatakan. Ya, mungkin kalau Abang tafsirkan semacam itu bahwa membunuh babi di situ pengertiannya bukan babi, ya bolehlah ya kan? Karena ntar kalau babi beneran, ntar babi-babi pada ngomong apa salah gue kan gitu kan, ya nggak? Ya kan, Bang? Lah kan karena kan lu udah diciptain Tuhan kayak begitu, Bang. Misalnya nih, ulat-ulat, ya kan mereka kan memang memakan yang busuk, membantu pembusukan ya. Bayangkan kalau nggak ada ulat, Bang, apa jadinya? Sampah-sampah di Bantar Gebang, ya kan, Bang? Ya nggak? Nah, kita nggak bisa nyalahin emang itu dari ciptaan Tuhan kayak begitu, udah dari situ begononya, udah begono dari situnya, ya kan, ya kan, Bang? Ya nggak? Iya, betul. Bang, tahu itu nggak ayat di Al-Baqarah yang dikutuk menjadi monyet itu ayat berapa ya? Ada. Di situ bagaimana cerita itu tentang orang-orang Yahudi di mana mereka itu melanggar hari Sabat, ya kan? Kemudian dikutuklah orang-orang itu menjadi monyet. Nah, ini kalau Abang sering di debat-debat antara Islam dan Kristen, ini juga menjadi kenapa kamera ini dimatikan, Bang? Enggak, nunjukin. Oh iya, oke ya. Silakan, Bang. Mungkin bisa dibacakan. Itu salah satu serangan Kristen loh, Bang, yang dipakai untuk menyerang agama Abang. Gitu. Oke. Di sini kan ayatnya ayat 65 ya. Kita coba buka ayat 65 aja langsung. Nah, jadilah kamu kera.
Nah, pertama ini data valid ya di Al-Quran, mereka mengimani secara literal. Saya setuju dengan ini. Tapi ketika diuji tesis tentang ayat ini jadilah kamu kera, itu beneran terjadi jadi kera manusia atau bukan? Nah, justru itu jadi pertanyaan, Bang. Nah, ketika orang itu akan berasumsi dengan khayalinya, dengan pikirannya bukan berdasarkan ilmu Nabi, maka orang akan meyakini bahwa manusia benar-benar jadi monyet. Pertanyaan saya cuma satu, secara zohir menyaksikan nggak ini? Tidak. Kalau tidak, itu bukan keyakinan yang harus kita yakini. Kalau meyakini secara literal, saya setuju. Tapi kalau misalkan ditakwilkan bahwa benar-benar manusia berubah jadi monyet, ini tidak boleh disampaikan. Kenapa? Konteksnya zohir itu zohir. Tidak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak disaksikan secara zohir. Ini konteksnya. Maka bagaimana jika ternyata di sini adalah makna? Makna kera di sini sesuatu yang dalam diri kita manusia, jadi ada ruh hewani disebutnya di dalam diri manusia itu sifatnya kayak kera. Ketika perjanjian itu sudah diteguhkan, dia loncat-loncat gitu Bang. Sederhananya para koruptor lah ya, atau para siapapun yang memang sudah diteguhkan, sudah disumpah, tapi mereka tidak melakukan apa yang sudah mereka sumpah itu. Nah itulah dikutuk menjadi kera. Jadi sifatnya dia loncat-loncat, tidak teguh pendirian. Nah, apakah makna ini bisa diterima? Jika bisa diterima dalam realita yang nyata, itu persaksian sudah lebih benar gitu loh. Teksnya ada, persaksiannya maknawi, dan bisa disaksikan, itu sudah sampai kepada persaksian yang sempurna. Nah, kebanyakan orang hanya membuka satu mata di sini. Hanya memahami secara literal saja. Pertanyaannya sama, menyaksikan nggak pada waktu itu jadi monyet? Kalau tidak menyaksikan secara harfiah, berubah jadi monyet, tidak boleh menyampaikan inilah wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nggak boleh kamu menyampaikan atau sholat menyampaikan ini, sedangkan kamu nggak tahu apa yang kamu omongkan gitu loh. Nah, kembali ke situ Bang. Kembali ke situ Bang. Coba mungkin kameranya bisa dibalik lagi Bang, biar ini. Jadi, ya. Research yang pernah aku lakukan tahun 2015. Aku pernah melakukan angket, ya kan? Abang bilang bahwasanya memang ada kan diterekam di dalam Al-Quran itu bahwasanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Betul. Nah, sementara Bang, Nah itu Bang, ayat-ayat itu tadi, itu kalau ditarik kepada zohir, memang mereka akan menggunakan hukum fikih gitu loh. Ketika keadaan mabuk, saya sholat, itu ditariknya ke situ. Tapi kalau dia berbicara makna, itu diantaranya begitu. Ketika orang tidak paham makna daripada ayat ini dan tidak menyaksikan, jangan sekali-kali menyampaikan hal itu kepada orang lain. Nah, ini kepada kesesatan. Nah, ini nanti kembali gini Bang, karena waktu aku melakukan angket ya, aku bikin angket itu ya, mengajukan 10 pertanyaan kepada kurang lebih 100 muslimah waktu itu ya. Aku tanya, kamu sholat dalam bahasa Arab? Di situ waktu kamu sholat itu kamu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya, kamu tahu nggak apa arti ihdinas siratal mustaqim? Seperti yang saya bilang tadi Bang, banyak sekali yang nggak tahu. Ya, di atas 90% nggak tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan gini Bang, bukankah di dalam Al-Quran itu dikatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk hingga engkau tahu apa yang kamu ucapkan. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, apakah pernah ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan supaya kamu sholat dalam bahasa Arab? Bahasa Arab. Ada nggak so ayat gitu? Aku udah 13 tahun Bang baca, nggak ada Bang. Aku lihat temuin. Nggak ada. Nah, bukankah justru Quran itu udah jelas Bang? Kenapa harus dibilang secara langsung atau nggak langsung? Atau di mana nggak secara langsungnya di mana gitu Bang? Karena gini Bang. Sedikit ada satu kelompok gitu ya, cuman memang susahnya di Indonesia negara kita ini gini Bang, kita punya paham dikit aja penistaan, memang ngeri banget. Jadi seolah-olah beragama itu nggak boleh kalau nggak sepikiran dengan pemilik otoritas gitu Bang. Kayaknya udah kamu harus agama harus gini, kalau nggak gini nggak boleh gitu. Itu yang terjadi Bang. Nah, ada satu kelompok gitu ya. Ada di YouTube ya, bisa dicari itu. Ada golongan-golongan yang dia itu sholat pakai bahasa Indonesia Bang. Nah, kemudian di itu tadi seperti dibilang dicap kafir dan lain sebagainya, itu biasa lah kan, sesat dan sebagainya. Pertanyaanku gini Bang. Apakah Muhammad pernah sholat pakai bahasa yang dia nggak mengerti?
Dia kan sholat pakai bahasa dia sendiri, Bang. Muhammad aja sholat pakai bahasa dia sendiri. Lah kenapa kalian nggak sholat pakai bahasa sendiri? Gimana itu, Bang? Gimana kira-kira jawabnya, Bang? Ya, akan tetap dikatakan sesat, tapi dari sudut pandang mana? Sudut pandang syariat, itu aja. Jadi secara syariat, sholat memang harus menggunakan bahasa Arab gitu. Secara syariat, sholat yang mana? Yang 5 waktu. Gak apa-apa, cuma 5 waktu kok, gak banyak gitu ibaratnya. Tapi kalau sholat secara hakikat ya bahasa Indonesia. Jadi ada meditasi dan meditatif. Nah, meditatif itu bahasa sesuai kita gitu. Jadi tetap akan dikatakan sesat berdasarkan sudut pandang syariat. Jadi tidak bisa kita sebetulnya mengubah pada esensi syariat yang sudah sempurna itu nggak bisa berubah. Tetap harus seperti itu. Cuman sederhananya gini, sesuatu yang sudah ditetapkan ini secara syariat tidak boleh berubah, itu tidak boleh berubah. Cuman ditambahkan sedikit kadar esensinya. Itu bahasa langsungnya. Orang yang sudah melakukan secara syariat itu nggak masalah, silahkan dilakukan dan nggak boleh dirubah. Tapi ditambahkan sedikit cerdasnya gitu loh. Jangan hanya memahami ikut-ikutan gitu loh. Itu aja sih bahasanya. Ditambahkan sedikit esensinya, maknanya pahami. Jangan cuma membaca Arabnya saja, kira-kira begitu. Ya, tapi gini Bang. Abang kan tadi mengatakan bahwasanya umat muslim itu juga disuruh sholat 5 waktu. Nah, aku banyak nih Bang, teman-teman. Memang teman-teman gue kebanyakan dari luar Bang, orang-orang luar. Yang muslim. Mereka ini punya satu gerakan back to the Quran gitu Bang. Okay. Mereka punya satu gerakan back to the Quran. Walaupun mereka ini dicap sebagai orang yang ingkar sunnah menurut versi yang anti kepada mereka. Dikatakan ingkar sunnah, tapi mereka justru mengatakan orang-orang itu yang mengecap mereka sebagai ingkar sunnah itu adalah orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, yang merasa tidak puas dengan Al-Quran, yang merasa ingin menambah-nambahi isi Quran. Nah, tadi Abang bilang bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, ya kan? Abang bilang katakan begitu. Kalau menurut aku pribadi Bang ya, ini dari research aku juga Bang. Ada sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Muhammad ketika dia sedang melakukan diangkat begitu ke Sidratul Muntaha begitu dikatakan Bang ya. Lalu di situ dia ketemu dengan Allah. Ya kan? Lalu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Nah, kemudian dia balik nih. Dia balik ketemu dengan Musa. Musa ngomong, "Umatmu tidak akan kuat," katanya. Balik lagi minta tawar katanya. Balik lagi. Bolak-balik kan, Abang tahu lah ceritanya itu ya. Bolak-balik dari 50 akhirnya jadi 5. Nah setelah 5 itu Musa masih ngomong nggak kuat itu umatmu. Akhirnya Muhammad malu dikatakan dalam narasi itu kan Bang. Nah pertanyaannya gini Bang, kalau memang sholat 5 waktu itu udah ada dalam Quran Bang, kalau memang itu udah ada dalam Quran, bagaimana mungkin Bang Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali, kemudian ditawar jadi 40, ditawar jadi, loh kan udah ada dalam Quran 5 kali sehari, kenapa? Jadi aku lihat gini Bang, aku ngelihat ini sebagai sebuah, mohon maaf nih Bang, aku dalam sudut pandangku ini kontradiksi Bang. Kenapa aku bilang kontradiksi? Kalau memang sholat 5 waktu itu udah ada di dalam Al-Quran, bagaimana mungkin narasi ceritanya ternyata sholat 5 waktu itu didapatkan dari Musa yang menyuruh Muhammad untuk menawar itu. Lagi pula Bang, kalau aku nih misalnya nih, kalau Abang misalnya jadi Muhammad lah, kenapa Muhammad gak ngomong gini? Waktu Allah menyuruh sholat 50 kali, kenapa Muhammad gak ngomong gini? Wahai Allah, bukankah engkau menyuruh di dalam kitabmu, engkau menyuruh aku sholat 5 kali? Lalu mengapa engkau menyuruh aku sholat 50 kali? Kalau Abang dari Muhammad mungkin Abang ngomong kayak gitu ya nggak Bang? Setahu saya penjelasan seperti itu masuknya di tafsir sih, bukan di Al-Quran secara kalamullah ya. Terus juga waktu sholat di Al-Quran itu sendiri setahu saya itu tidak ada disebutkan secara langsung, baik dari 5 waktunya ataupun daripada berapa kali dan lain sebagainya, tidak ada. Perintahnya sama secara umum, dan dalam Isra Mi'raj itu sendiri itu lebih kepada tafsir, bukan literal Al-Quran, tapi ya penjelasan ahli tafsir lah. Dan mana yang benar ya, kalau level hamba tadi secara syariat silahkan mengikuti tafsir, cuman jangan fanatik juga gitu ketika ada pendapat lain seperti yang saya tadi sampaikan atau contohkan agak-agak lain mentakwilnya memang agak lain gitu. Nah itu pun kita jangan menutup diri.
Bahkan dalam satu kritikan seorang mahasiswa, Islam ini beragama tapi monoperspektif, tidak multiperspektif. Artinya ketika ada paham Mu'tazilah, Jabariyah, Qadiriyah, dan lain sebagainya, mereka tidak membuka pikiran untuk itu. Jadi seolah-olah di sini ada entah itu kepentingan atau bukan untuk membuat si orang yang beragama ini tidak cerdas, tidak pintar, hanya ikut-ikutan saja. Nah, apa yang Abang Edis mau lakukan itu bukan perjalanan yang mudah. Iya Bang, iya benar-benar. Jadi cuman gini Bang, aku kan seperti aku bilang tadi, kalau aku sama Abang kan bedanya aku ngambil langkah yang ekstrim gitu Bang ya. Aku masih ingat Bang. Saya mau jalan dulu keluar nih. Saya bisa lanjut, cuman sambil nyetir, mungkin kondisi off cam gitu, atau turun aja. Oh, kalau sambil nyetir sama TikTok langsung di ini Bang, langsung di bed. Jadi kita turun atau lanjut sambil nyetir tapi off cam? Mungkin bisa disambut lain waktu lah Bang, nggak masalah. Gitu aja lah. Sip. Oke, terima kasih Bang Edis. Ya, sama-sama Bang. Oke. Sambil kita. Itu adalah kumpulan kebohongan-kebohongan. Ya, boleh saya jelasin? Silakan Bang, silakan. Boleh. Baik. Sebentar, saya pakai, kebetulan muka saya berminyak ini, jadi saya pakai. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Kita kalau berminyak itu artinya Anda seorang laki-laki tulen, pekerja keras, minak jinggo. Itu Bang. Jadi saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu ini sama FR Pali. Ya, boleh. FR Pali orang mana, Bang? Indonesia. Jangan ditanya alamatnya lah Bang, nanti dia dicariin nanti Bang. Jangan ditanya alamatnya lah. Masa kalian ini nanya alamat sih? Pernah Bang buat ini viral ya. Ya, oke. Saya setuju sama Bang Denis. Kalau begitu, FR Pali coba syahadat dulu lah. Kamu syahadat dulu. Saya tanya, wajib syahadat itu di mana? Cari di Al-Quran. Hadis yang ada itu. Anda mengakui Muslim. Islam ada berapa? Mengakui Muslim. Iya, aku Muslim. Karena aku dilahirkan dari rahim seorang Muslim, maka jadi ikut Muslim. Ya baik. Ya baik. Itu. Kalau gitu Anda rukun Islamnya ada berapa? Coba Anda jelasin supaya Anda wajibnya rukun Islam itu di mana? Wajibnya rukun Islam itu di mana? Saya tanya dulu. Jangan kita ikut-ikutan orang. Wajibnya itu di mana? Kalau orang wajib rukun Islam itu ada 5 itu ya. Kenapa pergi haji bagi orang yang mampu? Kalau dia wajib harus susah, miskin, kaya berangkat. Kenapa itu ada dipisah-pisahkan? Dari situ pun udah kalah. Lah itulah toleransinya Allah di situ toleransinya Tuhan di situ. Kawan, kamu harus belajar dulu tentang wajib. Wajib itu harus. Gini, saya mau tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Sebentar. Gak usah kamu ngomong tentang wajib. Anda gini, apa yang menunjukkan bahwa Anda seorang Muslim? Apa yang menunjukkan Anda seorang Muslim? Apa yang nunjukin bahwa saya bisa membuktikan bahwa Anda seorang Muslim? Buktikan bahwa Anda Muslim, syahadat nggak mau. Terus apa, Mak? Host, ini nggak benar ini orang. Belum tentu ini orang Muslim. Ucapi 2 kalimat syahadat, kalau kita ucapi 2 kalimat syahadat ya. Udah kalau gitu gini aja, dengerin dulu biar kau paham. Ini aja. Nah, silakan. Kamu kutanya tentang sholat, nanti kamu nggak ngerti sholat itu apa. Kamu nggak ngerti. Jadi nggak usah ikut agama, ikut-ikutan. Pahami dulu. Dengar dulu. Izin saya. Dengar dulu sapi. Dengar dulu. Host ini ngomong gini, host bilangnya gini. Naikinlah seorang Muslim lagi supaya dikiranya Anda itu bukan settingan. Saya naik di sini untuk membuktikan bahwa Anda seorang Muslim atau bukan. Gitu, jangan dulu kau bertanya ke saya. 2 kalimat syahadat gua bisa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut dengan artinya. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Cuman itu aja yang buat kamu puas. Oke. Yang bikin itu siapa? Yang bikin itu siapa?
Ya. Yang kutanya ini itu siapa? Sekarang bentar, jangan kau tanya ke saya ditugasin naik ke sini untuk menginterogasi kamu. Benar ya, host ya? Interogasi. Jadi kau dengar. Ya. Jadi kau dengar. Bentar. Kau bilang Muhammad pembohong gitu ya. Kau bilang Nabi Muhammad pembohong gitu ya. Bentar, kau udah ketemu belum sama Nabi? Saudaraku. Bentar. Nabi Muhammad ya kadang berbohong, kadang enggak. Tapi yang berbohongnya itu, gak usah dulu. Inilah kalau orang dengar dulu. Mau ngotot, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan orang lain. Belajarlah etika yang baik. Saya mau tanya jangan dulu. Anda ngotot di sini. Host. Artinya gini, host. Bentar ya, lu diam. Host, gini. Saya itu nggak mau muter sana sini. Kita langsung aja pada pembahasan yang tadi dia ngomong. Nabi Muhammad bohong. Artinya lu udah ketemu sama Nabi Muhammad belum? Lah, saya kan bilang dari tadi saya nggak ketemu, makanya saya nggak tahu. Dasar apa kau bilang Nabi Muhammad pembohong? Dasarnya dari hadis. Banyak yang hadis menjual-jual nama Nabi. Banyak hadis yang menjual-jual nama Nabi. Itu. Hadis yang menjual nama Nabi. Terus kenapa Nabi Muhammad yang dikatain bohong? Kenapa lu nggak bilang Bukhari Muslim yang bohong? Dengar dulu ya. Lihatlah hadis. Lu kalau ngomong lihat dulu hadis itu ya. Jangan ngaku Islam, dengar. Jangan ngaku Islam ya. Kalau Islamnya KTP, gobloknya itu jangan mikirnya itu pakai dengkul ya, pakai dengkul. Gak ketemu sama Nabi Muhammad, lu bilangnya Nabi Muhammad bohong. Harusnya kalau lu nggak percaya sama hadis ya, lu bilangnya itu riwayat Muslim atau Imam Ahmad yang bohong gitu. Jangan lu bilang Nabi Muhammad yang bohong. Oke, gini ya. Kenapa hadis itu menjual nama Nabi semua? Makanya terbawa-bawa nama Nabi. Ini Hans Abi juga. Lu malah ikut-ikutan karena apa? Kebobrokan lu. Kalau memang jenggot lu itu dicukur aja. Itu ya bikin ribut, bikin gaduh, menjual nama Nabi, seharusnya cepat-cepat diberantas. Jangan dibiarkan. Terbawa-bawa semua. Makanya saya bilang kalau digodok sama orang, kalau belajar digodok sama orang kita ini. Ya, digodok sama orang. Dengar. Makanya si yang tuan channel ini dia ketawa wajar, muter aja katanya, ujung-ujungnya lari ke sana lari sini. Kenapa? Mereka nggak paham. Bagi saya bercakap boleh. Coba silakan Bang Hans. Coba kasih kesempatan dulu Bang Hans bicara yang dari Malaysia. Silakan Bang Hans. Baik, oke. Secara faktanya, secara sejarahnya, saya setuju Nabi Muhammad bukan pembohong, tapi yang membohongnya yang membawa hadis. Secara faktanya, secara hadis yang paling banyak, yang paling glamour, yang paling hebat adalah hadis Bukhari. Dan kita tahu saja hadis Bukhari itu saja dilahirkan pada tahun 810 Masehi. 810 Masehi. Kan lebih kurang 170 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Ya. Kan gimana secara logisnya gimana Bukhari itu boleh menceritakan sebegitu detail dan sebegitu halus dan dengan suara apa ini? Walau bagaimanapun, saya juga memiliki fasa surah dan surah dalam Al-Quran surah 53 surah 3 dan 4 dan sesungguhnya Nabi itu berbicara lain selain wahyu yang diwahyukan. Dan Allah juga ada mencabar pada Nabi sendiri untuk buatlah semisal ayat. Sekiranya Nabi mendapat cabaran daripada Tuhan semesta alam, daripada Allah, pasti tidak dilakukan olehnya. Walau bagaimanapun, manusia-manusia lain, ahli-ahli agamawan yang sering membuat buku selain daripada Al-Quran itu sendiri. Kamu cuba bayangkan, dalam satu dunia ini, kalau ada satu kitab sahaja, pasti tidak ada perselisihan.
Tapi oleh kerana ada banyak kitab, dan saya faham arti kitab itu ingin membantu menjelaskan. Tetapi dalam Al-Quran itu sendiri sudah ada yang menjelaskan. Jadi begitulah kan fahaman saya. Dan Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Al-Quran itu adalah ahsanul hadis. Kan maknanya perkataan hadis itu maksudnya perkataan. Maksudnya perkataan. Hadis itu maksudnya cerita, perkataan. Perkataan yang paling baik itu Al-Quran. Sekiranya Nabi sendiri tidak membuat ayat selain daripada wahyu, ini kan imam-imam lain, ahli-ahli agama lain yang berani yang membuat ayat-ayat selain daripada Al-Quran. Pasti itu semuanya telah berdasarkan daripada kepentingan sendiri. Itu saja. Oke, berarti intinya gini. Intinya Bang Pali setuju bahwa hadis itu berisi kebohongan-kebohongan. Hans juga setuju berisi kebohongan-kebohongan. Bagaimana dengan Bang Ami sendiri? Apakah Anda setuju bahwa hadis-hadis itu berisi kebohongan-kebohongan? Enggak, saya enggak setuju seperti Bang Pali. Bang Pali ini karena nggak belajar, terus sok-sokan seakan-akan Muslim yang memang udah belajar gitu. Oh ya, oke, saya nanya kamu Muslim. Jadi ya? Di hadis itu, ya, Ami, aku tanya kamu. Hadis yang paling Muslim, diyakini mengenai keabsahannya dan kejujurannya, kemudian dianggap paling real itu hadis Bukhari Muslim. Bentar, lu belum ditanya, Bang. Ya. Bentar, lu belum ditanya, ya. Jadi seperti yang dijelasin sama Bang Hans tadi, ada hadis Bukhari Muslim yang memang paling dinomorsatukan. Ada yang hadis yang lemah, ada hadis yang doif ya, yang dianggap paling lemah gitu. Ya, itu semua itu bukan berarti bahwa yang lemah terus nggak dipakai gitu. Ada juga yang harus perlu kita bersandar pada ulama-ulama sehingga bisa menjelasin itu. Tapi Bang Pali ini dengan kebobrokannya dia, dengan tidak belajar, dia bisa menjustis sesuatu seakan-akan dia belajar gitu. Ini Islam KTP nih. Kalau Islam kayak gini, kalau mau murtad pun kita nggak rugi gitu. Boleh saya bagi contoh. Boleh aku nanya? Yang kayak gini kalau mau murtad pun kita nggak. Boleh aku nanya? Apa? Boleh saya nanya sama kamu? Tanya host lah. Silakan Pali, silakan bertanya Pali. Ya. Tolong kamu jawab ya. Kata kamu sudah belajar tentang Islam. Sekarang aku tanya, sholat itu apa? Tolong kau ceritakan tentang sholat itu apa? Gak usah pelongok-pelongok. Apa sholat itu? Ya, enggak. Cari di Al-Quran itu apa itu sholat? Lu mau nanya sholat? Jadi kalau kau masih belum mengerti, saudaraku, saya sekarang lagi di jalan. Belajar lagi. Tapi di dalam sholat, saya kasih tahu kepadamu. Sholat adalah salah satu ibadah penghambaan terhadap Yang Maha Kuasa. Di sini. Udah. Iya, dengar. Gimana caranya? Saya nanya. Nggak usah ngomong. Gimana caranya? Kenapa? Saya itu sholat gitu. Silakan Bang Hans. Silakan Bang Hans. Macam ni Bung Pali. Saya rasa tidak perlu untuk dia terangkan arti solat. Solat itu saya faham, Bung Pali sudah faham arti solat. Kan dan Bung Ami Jago juga sudah faham. Okey, sekarang ni saya mau tanya satu soalan dekat Bung Ami Jago. Okey, saya mau tahu adakah orang Islam sekiranya sudah mati kemudian hari akan maksudnya kalau ada masalah tu akan masuk neraka lah kan. Tapi satu hari nanti pasti untuk orang Islam akan masuk ke syurga juga pada akhir-akhirnya. Benar. Benar. Okey, itu semuanya adalah sumber daripada hadis. Okey, bersumber daripada hadis dan hadis ini adalah buatan manusia. Kata-kata manusia. Okey, sekiranya Bung Ami Jago melihat teliti ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, tidak ada satu ayat pun menyatakan sedemikian, malah dinyatakan kalau dimasuk surga kekal selamanya.
Kalau masuk surga, kekal selamanya. Kalau masuk neraka, kekal selamanya. Tidak ada di keluar masuk. Sekarang ni ada konflik. Kalau kata manusia itu, hujung-hujungnya akan dikembalikan ke surga untuk orang Muslim. Tapi kalau di Quran, kata-kata Allah, kalau di neraka, kekal. Tidak ada keluar masuk. Okey, di sini saya mau tanya Bung Ami Jago, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang kamu ambil? Gini, saya jelasin ya. Saya adalah Muslim yang tidak seharusnya berdebat dengan ahli kitabnya. Saya jelasin dulu, jangan dipotong, ya. Karena Allah katakan bahwa jangan kita berdebat dengan ahli kitab nih. Tapi dengan setelah melihat Pali naik ke sini dengan kebobrokannya, saya mau meluruskan supaya dia ini jangan mempertontonkan kebodohan Muslim, ya, kebodohan Muslimnya dia untuk ditertawakan dengan si Oten, gitu, ya. Jadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Hans, ya, apa yang disampaikan oleh Bang Hans, artinya kita semua ini sebenarnya nggak pantas untuk berdebat sama si Edis. Yang pantas untuk berdebat sama si Edis ini adalah apologet seperti Juma ataupun Unirifa yang lain. Makanya mereka nggak berani, Bang. Bentar, host. Makanya kenapa setiap saya naik ke sini, saya selalu melarang Muslim yang nggak berpengetahuan agar jangan naik di sini, gitu. Benar, ya? benar. Karena kita bakalan ditertawain. Mereka ini, betul. Si Oten ini seperti si Bang Edis ini, saya nganggapnya itu dia harus berdebatnya itu sama Munandar, sama Unirifa, sama Juma. Tapi karena dia dianggap kecil sama Juma, ini orang nggak dipakai, makanya dia manfaatin roomnya dia untuk naikkan Muslim yang nggak berpengetahuan kayak kita, gitu. Ya. Bang, abang tahu udah berapa lama saya tantangin dia, tapi dia nggak berani. Ke Edis, kalau memang kau mau berdebat, kamunya yang lari, di nadarnya kamu lari. Mau saya putarin videonya, Bang. Mau saya putarin videonya bagaimana juga lari. Di nandarnya kan kamu kabur. Saya sampaikan ya. Setelah ini kita turun semua ya. Kita ini enggak. Setelah ini kita turun semua ya. Saya mau silakan Pali. Saya kasih tahu sama Edi dulu. Itu paham biar Ami lebih paham lagi. Kita ini enggak berpengetahuan. Dengar Pali. Ceritakan kebodohanmu di depan ini. Pali. Tolong turunkan saya aja, host. Nanti saya lagi. Pali. Ya, Pali. Enggak jelas sama kamu itu enggak jelas. Kamu tuh agamanya. Oke, saya kasih tahu ya. Kau nggak berpengetahuan. Kita ini bukan ulama-ulama ya. Kita bukan. Tapi satu pengakuanmu Ami Jago bahwa kamu Bang sudah Edis. Mengaku kamu tidak berpengetahuan tentang agama Islam ya. Halo Bang Edis. Ya, kamu sudah mengakui bahwa kamu tidak punya ilmu dalam agama Islam. Oke, suaramu juga macet-macet, Ami. Coba nanti dilanjutkan lagi si Ami Jago macet-macet. Oke. Pak Hans, intinya seorang Muslim yang mengikuti hadis, mereka ini sudah percaya kepada kitab-kitab palsu, gitu ya? Sebeginilah ya. Saya setuju. Tapi biar saya jelaskan. Kalau wasiat Nabi yang terakhir, taraktu fikum amrayni, saya tahu kamu tak suka bahasa Arab. Okey, saya terjemahkan. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini tiada yang biasanya diberitahu Quran berpegang pada dua perkara, iaitu Quran dan sunnah dan hadis. Tetapi kalau bahasa Arabnya kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul, tak ada perkataan hadis. Oke, sunnah itu apa kalau begitu? Sunnah itu adalah perbuatan, segala perbuatan pelaksanaan Rasul. Di mana cara mendapatkan segala perbuatan itu? Okey, cara perbuatan ini selalunya kita lihat pada sirah, pada sejarah.
And yang kalau disimplifikan adalah perjuangan. And perjuangan Rasul, bukan Muhammad. And Rasul Muhammad. Rasul maksudnya berpegang kepada sunnah Rasul. Bukan Rasul Muhammad saja, Rasul Isa, Rasul Musa. Saya jadi makin bingung nih Pak Hans. Karena begini, saya begini, setelah saya mempelajari, gini Pak Hans. Setelah saya mempelajari agama Islam, memang tidak ikut hadis salah, ikut hadis salah gitu loh. Gini loh. Jadi seperti makan buah si malakama saya lihat gitu. Betul. Perkara ini kalau Bang Edis mau tahu, perkara ini semuanya berlaku secara ulang-ulangan. Kalau sekarang ini ada hadis, Quran dan hadis, Injil juga ada. Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Gini Bang Edis, saya cuma ingin menyatakan satu perkara yang amat berbeza di antara kita walaupun kita berbicara tentang agama. Saya punya pandangan, perspektif daripada semua rasul-rasul yang saya imani, perjuangannya adalah tentang sistem, bukan sekadar agama. Sistem. Kalau dilihat Fir'aunnya melawan dengan Musa berlawan dengan Fir'aun, Isa berlawan dengan King Herod, dan Muhammad berlawan dengan Abu Jahal. Lawan-lawannya adalah para politik, para pemuka politik berkuasa. Bukan sekadar. Sebelum kita kejauhan Pak Hans, begini. Sebelum kita kejauhan, begini. Anda sudah mengatakan bahwa umat Islam sudah tergelincir dengan cara mengikuti kitab-kitab di luar Al-Quran, yaitu hadis, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau umat Islam tidak ikut hadis, mereka bingung nanti sholatnya bagaimana. Coba tanpa hadis, apakah bisa orang Islam sholat? Oke, tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, makanya ikut hadis salah, nggak ikut hadis juga salah. Saya setuju dengan statement Bang Edis. Makanya saya bilang begini Pak Hans. Sebenarnya yang saya percayai adalah bahwa Al-Quran yang dimaksudkan itu bukan Al-Quran yang kalian pegang. Itulah kenapa kalau Al-Quran bilang kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran yang sekarang nggak menjelaskan segala sesuatu. Maka diindikasikan bahwa kitab Al-Quran yang sekarang ini halamannya sebagian besar sudah hilang. Bahkan ada hadis-hadis yang meriwayatkan itu, bagaimana sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh rayap atau kambing. Pernah dengar riwayat itu? Itu saya tidak pastilah kan. Kalau yang percayalah. Tapi pernah dengar riwayat itu nggak bahwa ada ayat-ayat yang ditaruh di bawah tempat tidurnya Aisyah, lalu ayat-ayat itu sudah dimakan rayap. Pernah dengar? Oke. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang apabila sudah dicerahkan, saya kurang percaya. Kanalakum dan selanjutnya menceritakan Rasul itu adalah uswah yang terbaik bagimu, uswah yang terbaik bagimu. Jadi bagaimana kita nak mengabdi, pasti ada contoh, dan contohnya adalah uswah yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah Rasul. Kamu lihat surah 25 ayat 30 sendiri mengatakan, katakanlah sesungguhnya Al-Quran ini tidak diacuhkan. Sudah tidak diacuhkan. Surah 25. Berarti umat muslim melakukan hal demikian karena mereka sudah lebih memilih kitab selain Al-Quran, betul? Iya, sudah jelas buktinya surah 25 ayat 30.
Kan, sesungguhnya kaumku kan menganggap Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Betul sekali, saudara-saudara. Oke, coba kita konfirmasi dulu, Pak Daeng Taha. Demikianlah diskusi yang luar biasa ini, kiranya menjadi berkat untuk kita semua semakin setia kepada Tuhan, dan tentunya bagi orang-orang yang beragama lain juga tentu belajar sehingga menentukan mana Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya dapat dibuktikan dan disaksikan oleh minimal manusia atau mungkin para nabi. Ya, dan kalau iman Kristen meyakini bahwa Tuhan bisa menjadi apa saja, dan untuk itu dia rela menjadi manusia dan mengajarkan banyak hal tentang kasih, tentang pengorbanan, bagaimana harus hidup dan lain sebagainya. Ya, karena memang dia berkuasa mengadakan tanda dan mujizat, tidak seperti yang lain. Baik teman-teman, akhir zaman adalah di mana kita harus memberitakan Injil dan meraih banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan daripada nama Tuhan. Maka untuk itu penginjilan terbaik hari ini adalah melalui media sosial. Maka kami harapkan teman-teman membagikan pengajaran video-video yang demikian, sehingga banyak orang di luar sana belajar yang mungkin masih bingung dalam mencari Tuhan, menemukan Tuhan yang benar. Ya, demikian, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Doa kami yang terbaik untuk Anda semua diberkati dalam segala hal. Sampai jumpa kembali kita di video berikutnya. Amin.